Kembali di CEO Talk, kita masih bersama dengan Dirut PT KAI, Didi Hartantio. Pak Didi, ini kalau bicara soal lini bisnis kereta api kan sebetulnya ada beberapa lini bisnisnya. Nah ini di antara lini bisnis itu sebetulnya yang masih cukup bertahan mungkin di masa pandemi ini, apa saja Pak? Jadi kalau kita bicara lini bisnis, yang core kita ada dua, angkutan penumpang dan angkutan barang. Sementara sifatnya non-core ada optimalisasi aset ya. Nah pada masa-masa sekarang ini ya yang masih kita bisa andalkan hanya angkutan barang nih. Angkutan barang. Betul. Angkutan penumpang sudah dianggap ini nggak bisa diandalkan. Selama masa COVID kita tidak bisa melakukan. Oke. Nah angkutan barang ini kan tadi sempat disebutkan juga di awal ada mungkin penyediaan layanan bagi UKM atau UMKM seperti itu. Selain itu yang mungkin juga masih beroperasi. Jadi sekarang ini yang masih beroperasi selain angkutan batu bara, kontainer masih ada, semen, BBM, ya, dan barang-barang yang retail sifatnya. Ya, contohnya kalau yang contohnya retail? Sekarang kereta api membuka layanan retail. Jadi kalau Mas Rudi punya barang pengen ngirim secara ini datang ke stasiun aja, kita ada outlet di sana bisa dikirim 1 hari sampai di Surabaya. Oh oke. Di Jogja. Saya pernah dapat ininya broadcast ininya ini iklannya ini, kalau nggak salah ya itu bisa ngangkat. Rail Express ya. Oke, Rail Express. Betul. Itu yang kalau saya punya barang apa yang saya pengen bisa kirim itu jadi semacam jasa kurir mungkin dalam tanda kutip. Mirip seperti kurir. Oke, itu sudah lama Pak? Baru kita introduce sekitar 2 bulan. 2 bulan ini. Ya. Dan perkembangannya selama 2 bulan? Ya perkembangan mengalami kenaikan walaupun jumlahnya belum signifikan ya. Oke. Nah ini belum signifikan artinya karena memang belum banyak yang tahu atau memang karena di masa pandemi ini tak banyak juga orang yang mau mengirimkan? Mungkin lebih ke arah marketing kita ya, mungkin belum menjangkau seluruh masyarakat ya, sehingga ini yang marketing terus kita galakkan. Kalau masa pandemi saya rasa angkutan untuk barang masih relatif lancar ya, masih ada, sehingga potensi inilah yang kami ingin masuk ya. Oke, nah tadi kan kita bicara soal penumpang selama pandemi tidak bisa diharapkan. Barang pun sebetulnya kalau sempat disebut batu bara, permintaan batu bara juga sebetulnya agak sedikit turun. Itu juga berdampak terhadap angkutan. Iya. Nah, barangkali mungkin yang akan menjadi penopang atau menjadi andalan adalah lini-lini yang baru gitu ya, lini bisnis yang baru seperti seperti jasa kurir atau mengangkut UMKM itu. Betul. Nah, ini untuk mendorong lini bisnis itu untuk lebih maksimal yang akan dilakukan oleh PT KAI apa Pak Didi? Jadi kami pada masa sekarang ini kami sedang menggodok mengenai transformation digital ya. Artinya kita sedang membangun platform bisnis di mana kereta api akan berkolaborasi dengan penyedia moda transportasi yang lain ya. Seperti diketahui tahun 2020 kita memasuki masa penyusunan RJPP yang baru 2020 sampai 2024 di mana visi kereta api akan menjadi solusi ekosistem transportasi yang terbaik di Indonesia. Ini visi barunya visi baru PT KAI. PT KAI. Okay. Nah, membangun ekosistem ini kita tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi dengan moda transportasi yang lain. Contohnya yang paling potensial? Potensial sekarang adalah bagaimana kita menyediakan first mile dan last mile. Ya. Kalau kita sekarang treat pelanggan kita sebagai penumpang, maka yang bersangkutan para pelanggan kita hanya membeli satu produk. Ya. Nanti ke depan kita akan kolaborasi dengan penyedia first mile, apakah itu Gojek, Grab, dan taksi, ya, dengan disatukan dalam satu platform kita KAI Akses ya. Sehingga pada saat Mas Rudi itu memesan tiket, maka akan kita tawarkan dari rumah ke stasiun naik apa dalam satu platform yang sama. Ini KAI Akses sebetulnya udah ada kan sebetulnya? Ini sedang kita kembangkan untuk kita gabungkan dengan provider yang lainnya. Oh oke. Ini jadi nanti providernya kita satukan, payment sistemnya juga kita satukan. Sehingga nanti Mas Rudi waktu membayar itu memilih satu kesatuan. Servis dari rumah ke rumah gitu. First mile kan last mile-nya. Demikian juga ke depan, nanti kami akan perkaya customer kita itu untuk bisa melakukan selama dalam perjalanan. Misalnya ingin membeli sesuatu sampai di tempat tujuan nanti, sehingga pada saat sampai tujuan barangnya sudah tersedia, tinggal diambil sehingga mereka menghemat waktu. Ya.
Itu dari sisi integrasinya. Nah, kemudian ke depan juga demikian, semua yang kita lakukan akan berbasis IT, ya. Semua yang akan dilakukan berbasis IT. Oke. Betul. Jadi inilah membangun suatu platform, kolaborasi platform, ya, baik itu platform penyedia transportasinya maupun platform pembayarannya. Dan ini di komuter pun juga demikian. Kita lakukan kerjasama dengan Pemprov DKI. Kami membuat joint venture dengan MRT Jakarta dalam bentuk moda integrasi transportasi Jakarta, ya. Dengan MRT maksudnya? MRT Jakarta. Oke. Jadi kami membangun kolaborasi dengan Pemprov dalam melalui MRT dalam rangka mengintegrasikan angkutan komuter ini dengan moda transportasi yang lain. Artinya gini Pak Didi, ini karena yang saya pahami MRT itu kan memang dikelola sama Pemprov, ya. gitu. Terus kemudian juga ada LRT. Betul. Sebetulnya. Nah, terus juga ada komuter lain kalau yang di Jakarta ini. Artinya ini bicara 3 ini kan Pak? Ya. Maksudnya itu ya. Artinya ini saya menggambarkan saya punya satu kartu yang bisa digunakan untuk semua moda transportasi itu. Persis. Jadi sekarang kita sedang membangun infrastrukturnya dulu. Jadi penataan stasiun, ya kita awali dengan penataan stasiun 4, Tanah Abang, Pasar Senen, kemudian Juanda, dan Sudirman. Pak Asrudi kalau sekarang ke Tanah Abang, maka kalau kita naik komuter begitu turun, maka punya pilihan akan naik ke Transjakarta, naik Mikrolet, naik Bajai, atau naik ojek, baik ojek online maupun ojek pangkalan. Itu dalam satu stasiun yang sama, ya. Sehingga model transportasi inilah yang akan kita bangun di seluruh stasiun-stasiun. Nah, dengan adanya integrasi ini, maka ada kemudahan bagi para pelanggan, para komuter, ya, supaya begitu nyampe ke stasiun itu langsung ke tujuan itu dengan mudah, ya, aksesnya. Itu dengan moda transportasi yang Pak Didi sebutkan tadi, dengan ojek, dengan segala macam itu juga. Iya. Nah, sekarang nanti Mas Rudi, ya, setelah tiketing kita sudah lagi move, ingin menyatukan platform pembayarannya, ya. Kita sekarang punya platform pembayaran untuk komuter KCI, ada platform pembayaran untuk MRT. Nah, ini nanti akan kami satukan sehingga apabila ini menjadi satu, maka satu tiket nanti bisa untuk membayar semua moda transportasi, mau komuter, KCI, mau MRT, mau Transjakarta, dan angkutan moda-moda yang lain. Ini sedang dalam penyusunan dan kita akan membangun ini, nanti kita akan lakukan tanggal 15 Juni, kita akan ada penandatanganan shareholder agreement antara beberapa perusahaan yang termasuk dalam moda-moda transportasi ini. Ya, ini saya membayangkan itu suasana yang mungkin sangat efisien bagi calon penumpang sebetulnya. Kalau benar itu terwujud, ini kan penumpang saya kira akan cukup senang, ya. Tapi apa yang menjadi kendala untuk mewujudkan itu segera terwujud? Memang sekarang ini kendala-kendala sedang kita lakukan upaya-upaya untuk penyelesaian, ya. Seperti di Tanah Abang, maka kendala lahan itu kita sudah selesaikan dengan menggunakan lahan kereta api sekitar 1.500 meter persegi. Di Pasar Senen sebaliknya kita menggunakan lahan daripada Pemprov, ya. Jadi dengan adanya kolaborasi maka ada take and give yang bisa dibangun. Nah, kemudian masalah penyatuan platform tiket sekarang ini memang sedang ada penjalan dengan Bank Indonesia, ya, dengan platformnya KCI dengan platformnya MRT ini akan kita satukan. Cuma MRT ini kan ada keterkaitan dengan pihak Jepang, ya, nanti akan di-unwind kira-kira di tahun 2022, ya. Jadi ini sebetulnya penyatuan ini sedang proses, namun demikian harapannya nanti sebelum tahun 2022 maka para penumpang kita itu sudah akan menikmati sistem pembayaran yang melakukan single payment system. Sebelum 2022? Harapannya itu 2020 awal lah paling tidak. Kirain 2020 ini di akhir sudah bisa diwujudkan. Dalam proses itu. Dalam proses. Ya. Baik Pak Didi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.